Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasirin Dias Pradevi, saya berasal dari Grobogan. Saat ini saya merupakan salah satu penerima manfaat beasiswa Better Sarjana. Saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Biologi. Pertama kali dengar mengenai beasiswa Better ini sedikit memberikan harapan untuk saya yang saat itu mungkin sudah berada di titik yang pasrah dengan keadaan, terus juga memberikan harapan untuk saya bisa melanjutkan kuliah dan mengejar mimpi saya. Awalnya saat itu kondisi keluarga saya sedang bisa dibilang tidak baik-baik saja karena bapak yang tiba-tiba kena layoff karena bukan perusahaan sih, lebih ke bank kecil, salah satu bank kecil yang ada di Grobogan. Bapak saya bekerja sebagai karyawan atau sebagai pegawai di situ, kemudian tiba-tiba terkena layoff. Dan ibu saya hanya seorang guru TK yang belum mendapatkan sertifikasi, jadi masih bisa dibilang honorer begitu ya. Untuk gaji ya bisa dibilang sangat kecil saat itu begitu. Kemudian kondisi keluarga yang mengharuskan kami untuk bisa segera mempunyai rumah pribadi juga membuat keuangan rumah tangga kami atau keluarga kami itu lebih buruk saat itu. Saya cerita ke murabi saya tentang kondisi saya saat itu, dan beliau yang pada akhirnya membawa dan memperkenalkan saya ke Lasis Jateng untuk didaftarkan sebagai penerima manfaat beasiswa tepat terpadu ini. Ya, saat itu karena tabungan di keluarga juga udah benar-benar terkuras, karena kan bapak juga nggak kerja, terus ibu cuman sebagai guru TK. Kondisinya kita habis bangun rumah karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Nah, karena tabungan juga semakin menipis, jadi untuk membayar uang kuliah di semester selanjutnya itu sangat-sangat terkendala. Nah, disitulah saya terlintas untuk mungkin semester depan nggak bisa melanjutkan pendidikan. Gitu. Saat itu, saya sudah berusaha untuk daftar ke beasiswa manapun, seperti beasiswa KIP dan lain sebagainya. Tapi mungkin beliau punya standar sendiri untuk menjadi penerima manfaatnya begitu. Jadi saya tidak lolos, tidak memenuhi kualifikasi sebagai penerima manfaat di beasiswa yang lain. Jadi ya karena sudah berkali-kali mencoba, kemudian gagal dan ditolak kayak gitu. Jadi sempat di titik yang putus asa, dan ya sudah, kalau memang jalannya untuk nggak melanjutkan kuliah, ya sudah. Untuk orang tua sendiri sebenarnya lebih ke namanya orang tua ya mbak ya, pengennya memberikan yang terbaik untuk anaknya, jadi lebih memotivasi ya sih buat nggak berhenti gitu. Jadi kayak gimana pun caranya pasti orang tua akan mengusahakan gitu, entah nanti hutang kesana kemari pasti kan diusahakan gitu. Cuman titik dimana ya sih pernah kebangun malam-malam terus melihat ibu sholat tahajud sambil nangis, itu benar-benar kayak apa nggak lebih baik untuk mengikhlaskan mimpi untuk bisa menjadi sarjana gitu. Rasanya terlalu egois banget kalau harus memaksakan untuk tetap berkuliah gitu. Ya tentunya seneng banget ya mbak, seneng banget. Akhirnya ada secercah harapan untuk bisa melanjutkan mimpi, karena kuliah kan bukan hanya sekedar mengenyam pendidikan, mendapatkan gelar dan udah gitu kan, tapi kan
membentuk kebiasaan, pola pikir, dan ijazah sarjana itu kan harapannya akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Orang tua sangat-sangat senang banget, bersyukur, dan rasanya campur aduk banget sih Mbak. Harapannya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang tua ya saat itu. Menjadi tutor privat, kemudian menjadi relawan, memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa lebih bermanfaat, karena setelah mendapatkan beasiswa ini jadi lebih termotivasi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain juga, begitu Mbak. Mungkin pengalaman setelah diberikan kesempatan kedua ya untuk kuliah itu lebih memaksimalkan diri untuk bisa menggunakan privilege sebagai mahasiswa, seperti mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian mengikuti program kampus mengajar yang disediakan oleh pemerintah saat itu. Jadi lebih maksimal untuk jadi seorang mahasiswanya begitu. Terus mengasah soft skill, kemudian mengasah kemampuan untuk bertahan diri di tempat yang baru gitu. Ketika menjadi relawan Lazis Jateng ini banyak banget hal yang luar biasa yang mengetuk hati kita semuanya ketika kita menyalurkan dana zakat, infak, dan sodako yang dihimpun oleh teman-teman Lazis, yang disisihkan oleh para donatur. Ternyata di Lazis Jateng ini tuh sangat-sangat bermanfaat untuk orang-orang di luaran sana yang mungkin Yesi belum pernah tahu sebelumnya gitu, yang kondisinya mungkin jauh lebih berat daripada Yesi. Waktu lulus SMA itu juga pernah daftar di sekolah kedinasan Politeknik Cyber Sandi Negara. Kemudian pernah juga mendaftar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN ya. Kemudian di awal semester 1 perkuliahan Yesi juga pernah mendaftar di CPNS Kejaksaan Agung waktu itu. Kemudian juga pernah mendaftar di CPNS 2022 atau 2023 itu di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini adalah percobaan terakhir dan alhamdulillah bisa lolos di Kementerian Pertahanan. Gitu. Motivasinya ya, kenapa memutuskan untuk mendaftar PNS sebelum lulus begitu kan? Karena ya yang jelas ingin mendapatkan harapannya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi ingin segera settle, ingin segera mandiri di bidang finansial kayak gitu. Dan harapannya bisa bermanfaat buat orang banyak juga. Iya betul, pasti ada. Karena yang tadi Yesi sampaikan, bisa lanjut kuliah itu kesempatan kedua dan tidak hanya sekedar belajar ilmu eksakta, tapi juga membentuk pola pikir ya Mbak ya. Nah di situ mungkin disinilah wasilahnya dari dana zakat yang sudah dihimpun oleh teman-teman di Lazis. Jadi sangat bermanfaat untuk Yesi. Siapa tahu dengan dana zakat itu Yesi lebih termotivasi untuk bisa terus mengembangkan diri sampai akhirnya di titik yang sekarang ini. Dapat kafalah selama jadi relawan
salah satu hal yang Yesi syukuri selama jadi penerima manfaat ya Mbak ya, karena tidak hanya membantu secara finansial, tapi di Lasis Jateng ini juga memfasilitasi Yesi untuk bisa terjaga secara akhlak begitu melalui pembinaan rutin yang dilakukan gitu. Jadi bukan hanya bisa melanjutkan kuliah tapi juga tetap terjaga gitu. Pendidikan itu sangat-sangat penting ya Mbak ya, sangat-sangat penting karena melalui pendidikan itu bisa membantu kita untuk meraih mimpi-mimpi kita. Contohnya kayak seorang dokter, itu kan nggak bisa yang orang awam terus tiba-tiba jadi dokter begitu kan Mbak. Pasti kan ada pendidikannya. Seorang arsitek pun demikian, ada ilmu-ilmu yang nggak bisa dipelajari secara mendadak dan otodidak begitu. Jadi hal-hal yang seperti ini sangat penting untuk di kehidupan kita selanjutnya. Untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama kayak Yesi, lebih ke jangan pernah patah semangat, jangan pernah merasa kecil, karena rahmat Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan, dan saya yakin akan ada perpanjangan tangan dari Allah melalui orang-orang baik, mungkin rezeki yang tidak disangka-sangka. Selama kita mau berusaha, selama kita mau terus mengusahakan untuk meraih mimpi kita, pasti ada jalannya. Dari sini Yesi belajar bahwa bermimpi itu bukan hanya milik mereka yang punya uang, tapi juga milik semua orang. Setelah melewati berbagai hal dan dibantu oleh banyak orang ya, pasti ada keinginan untuk jadi bagian. Kalau hari ini saya jadi penerima manfaatnya, semoga suatu saat nanti Yesi bisa jadi salah satu orang yang bisa membantu anak-anak lain untuk terus melanjutkan pendidikan. Saya Yesi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para donatur. Semoga dana yang disisihkan dari pendapatan Bapak Ibu semua bisa memberikan wasilah untuk orang-orang seperti saya untuk bisa merajut asa, melanjutkan mimpi, membangun kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya. Semoga Bapak Ibu donatur diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, dapat wasilah kebaikan dari dana yang telah dikeluarkan begitu. Untuk Lasis Jateng, terima kasih banyak Lasis Jateng telah memfasilitasi Yesi sehingga Yesi berada di titik yang sekarang. Terima kasih telah mempertemukan Yesi dengan orang-orang yang luar biasa di luaran sana melalui program relawan. Yesi jadi tahu bahwa di luar sana banyak kehidupan yang struggle-nya Masya Allah, yang masih perlu uluran tangan kita, yang mungkin banyak orang yang nggak tahu di luaran sana. Dan Lasis Jateng ini merupakan lembaga yang amanah, kredibel, dan luar biasa bisa menjangkau umat di seluruh kalangan gitu. Sesuai dengan visi misinya Lasis ya Mbak ya, untuk bisa sigap melayani umat ya. Jelas sangat penting ya Mbak ya, karena kita kan nggak tahu apakah ada Yesi-Yesi yang lain di luaran sana yang butuh uluran tangan kita, yang mungkin berada di titik yang kayak saat itu yang Yesi alami begitu kan. Jadi mungkin sangat penting program-program kayak gini, dan Yesi sendiri merasa sangat terbantu dengan program ini begitu.
Jadi harapannya akan ada yesi-yesi yang lain yang terbantu juga, dan harapannya bisa memperluas orang baik di luaran sana. Terima kasih Bapak Ibu donatur dan Lasijat.